Selamat pagi di kelas 12.2 Farmasi. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu obat saluran nafas. Saluran nafas dibagi dua. Yang pertama bagian atas, yaitu dari lubang hidung sampai ke laring. Biasanya jenis infeksi ini terjadi seperti batuk, pilek ya, dan lain-lain. Sedangkan bagian bawah itu biasanya sering terjadi asma, bronkitis, dan lain-lain. Infeksi saluran pernapasan adalah infeksi yang mengenai bagian manapun, mulai dari hidung, terus telinga bagian tengah, faring, laring, dan sampai ke paru-paru. Semua antihistamin itu dapat memberikan manfaat bagi terapi alergi nasal. Jadi antihistamin itu adalah untuk alergi, mengurangi rasa gatal pada hidung. Biasanya kita sering beli obat itu obat flu ya. Ini adalah contoh obat antihistamin atau obat untuk mengurangi rasa gatal pada flu atau batuk ya. Bisa kita lihat ada obatnya Misagrip, Benadryl, dan lain-lain. Nah, ini adalah mukolitik. Mukolitik itu berfungsi untuk mencairkan atau mengencerkan namanya sekret atau lendir dahak. Ya, biasanya itu efek sampingnya itu sering terjadi adalah mual dan muntah. Makanya pada tukak lambung itu perlu waspada dan tidak boleh dikonsumsi oleh wanita hamil. Inilah obat mukolitik yang mengencerkan dahak. Itu bisa kita lihat obat-obatnya ada bisolfon, dimetap, ada juga yang pakai pipet tetes. Pipet tetes itu biasanya untuk anak-anak ya. Ada juga yang tablet, ada juga yang sirup. Ini adalah inhalasi. Inhalasi itu berarti dihirup. Itu penggunaannya memberikan beberapa keuntungan dibandingkan oral. Karena apa? Karena efeknya lebih cepat dan dosisnya juga jauh lebih rendah dan tidak diresorpsi dalam darah. Sehingga resiko efek sampingnya itu ringan. Nah, biasanya itu memakai alat itu namanya nebulizer atau serbuk halus. Oke, anak-anak, ini Bu Seli akan menjelaskan apa itu obat inhalasi. Kita bisa lihat itu pakai Ventolin inhaler ya. Jadi ini obatnya dimasukkan ke dalam alat namanya nebulizer baru dihirup oleh si pasien. Oke, selanjutnya Bu Seli akan menjelaskan apa itu kromoglikat. Itu adalah obat pencegah serangan asma yang bersifat alergis ya. Jadi efek sampingnya itu bisa mengalami selaput lendir tenggorokan dan juga ada gejala perasaan seperti kering. Nah, inilah contoh kromoglikat tadi ya, Nak ya. Ada korikidin ya dan lain-lain. Nah, jadi ini untuk obat pencegah serangan asma. Jadi kalau misalnya asmanya kambuh, nah inilah obatnya ya, kromoglikat. Oke. Ya, selanjutnya ini adalah kortikosteroid. Itu kegunaannya untuk meniadakan efek mediator. Mediator seperti radang-radang gatal-gatal. Jadi itu bermanfaat, itu biasanya pada serangan asma akibat infeksi virus dan juga bisa infeksi bakteri ya. Tapi hati-hati juga karena itu bisa menekan fungsi anak ginjal dan dapat mengakibatkan osteoporosis. Nah, inilah contohnya obat kortikosteroid. Jadi ada untuk suntikan dan ada juga oral ya. Tapi biasanya yang oral itu lebih berefek ke ginjal dan osteoporosis. Selanjutnya yang terakhir adalah antutusipa. Itu digunakan untuk pengobatan batuk sebagai gejala. Nah, dibagi atas beberapa bagian itu zat pelunak batuk, ada ekspektoransia, ada mukolitika, dan ada zat pereda. Inilah contoh obat batuk antitusipa. Itu berupa sirup ya, ada Bronex, ada dextrometropan dan lain-lain ya. Sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa chat ke Bu Seli ya. Selamat belajar.